Situasi pandemi COVID-19 di tanah air semakin menunjukkan penurunan jumlah kasus harian, terutama dalam 2 pekan terakhir. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada hari Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan keyakinannya jumlah kasus positif, rawat inap, maupun kasus kematian sudah menurun dan akan semakin membaik hingga level 1 berdasarkan 6 indikator yang disyaratkan oleh WHO. Termasuk pula yang turun yakni angka penularan di bawah ambang batas WHO sebesar 5%. Dari 6 indikator WHO, untuk kasus konfirmasi ini sudah masuk ke level 1, jadi level yang paling baik, di bawah 20 kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu. Baik untuk rawat inap dan kematian secara nasional juga sudah turun masuk ke level 2, dan insya Allah ini bisa terus turun ke level 1. Kemudian 3 indikator kapasitas respons dari satu negara terhadap pandemi ini juga sudah menurun dengan cukup drastis. Positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%. Tracing-nya juga sudah jauh lebih membaik. Sekarang sudah mendekati yang distandarkan oleh WHO, yaitu di atas 15. Kemudian bor rumah sakitnya pun sudah kembali ke titik normal, yaitu 17,14%. Dari data Satgas COVID-19, jumlah kasus positif pada Senin 13 September 2021 tercatat bertambah 2.577 kasus menjadi total 4.170.088 dengan jumlah kasus aktif sebanyak 99.696 kasus. Sementara kematian bertambah 276 kasus sehingga menjadi total 139.165 kasus. Sedangkan kesembuhan bertambah 12.474 kasus menjadi total 3.931.227 kasus. Semakin melandainya kasus COVID-19 di Indonesia juga tergambar dari rasio kasus positif harian selama 2 pekan terakhir. Grafik menunjukkan tren penurunan rasio kasus positif COVID-19 dari 8,7% pada 31 Agustus 2021 terus menurun ke angka 2,14% pada 13 September 2021. Senin malam, pemerintah memutuskan kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali hingga 20 September mendatang. Kini jumlah kabupaten kota berstatus PPKM level 4 dinyatakan turun dari 11 daerah menjadi 3 daerah. Perpanjangan PPKM kali ini juga disertai pelonggaran sejumlah sektor, diantaranya pembukaan bioskop di zona hijau. Namun demikian, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan penurunan level PPKM di sejumlah daerah jangan sampai menimbulkan euforia masyarakat yang berakibat pengabaian protokol kesehatan. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat yang lalu kita kena COVID varian Alpha, sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat. Selain itu dapat disampaikan juga bahwa perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi. Meskipun tren kasus COVID-19 menurun dan diiringi penurunan level PPKM di daerah, Sosiolog Bencana Zulfikar Amir mengingatkan potensi bahaya gelombang ketiga pandemi jika semua pihak tidak berhati-hati. Memang kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan laju penularan ke tingkat yang seperti sekarang, dan ini juga merupakan kontribusi dari masyarakat Indonesia secara luas ya. Cuma perlu dicatat bahwa kita sudah pernah berada dalam kondisi ini sebelum akhirnya varian Delta masuk. Dan Indonesia sebenarnya belum aman-aman banget karena varian Delta masih ada di sekitar kita. Dan betul, masih ada termasuk juga Singapura ya Bung Zulfikar, Anda berada di Singapura saat ini kan? Betul ya. Jadi varian Delta masih ada di sekitar kita, dan di Indonesia masih ada jutaan warga Indonesia yang belum tervaksinasi dan belum terpapar. Artinya gelombang ketiga itu bisa saja terjadi. Seiring melandainya kasus COVID-19 di Indonesia, kegiatan masyarakat di berbagai daerah tampak semakin longgar. Malah tidak jarang aktivitas warga mulai mengabaikan protokol kesehatan. Euforia atas situasi pandemi yang membaik menyimpan potensi bahaya, sebab jika lengah dan pandemi menjadi tidak terkendali, ancaman gelombang ketiga bisa datang sewaktu-waktu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berbagai indikator dari pandemi COVID-19 di Indonesia menunjukkan terjadi
tren yang semakin membaik, menurun. Di antaranya angka penularan di bawah ambang batas WHO sebesar 5%. Tingkat kematian, tingkat keterisian rumah sakit juga semakin mengecil. Tapi kita tidak boleh euforia menyikapi tren penurunan ini dari COVID-19 atau penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa kaitannya dengan potensi ancaman gelombang ketiga yang mungkin saja terjadi? Bergabung secara daring untuk berbincang atau berdiskusi mengenai hal ini ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi, salam sehat, Ibu Nadia, Mas Heri, Mas Miko. Selamat pagi, Mas Bayu, Ibu Nadia, Pak Miko. Pagi, Mas Heri, Pak Miko. Ya, terima kasih waktunya Ibu Nadia, Mas Heri, dan Mas Miko. Mudah-mudahan banyak nih yang belum berangkat ke kantor karena masih hujan dan mendengarkan kita. Karena saya kepingin kita nggak euforia, nggak buru-buru senang, nggak buru-buru kemudian menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah selesai. Karena masyarakat semua sedang membicarakan di WA Group. Pengalaman saya pribadi ini banyak yang, wah kita udah turun ya, mudah-mudahan segera levelnya level 1, PPKM segera berhenti dan lain-lain. Nah ini yang saya ingin bahas pagi hari ini supaya menjadi kewaspadaan saya dan semua pemirsa Sapa Indonesia atau kita semua di seluruh Indonesia. Bu Nadia dan juga nanti mungkin ditambahkan Mas Heri ya. Pertanyaan-pertanyaan dari publik itu termasuk saya dan teman-teman gitu. Apa yang menyebabkan kok begitu cepat ya Indonesia tiba-tiba bisa di bawah positivity rate-nya terutama di Jakarta sampai di 3,5%. Itu apa Bu Nadia dari indikator-indikator ini, apa yang menyebabkan ini bisa cepat turun setelah kita mengalami gelombang kedua setelah mudik lebaran kemarin yang cukup dahsyat, Bu Nadia? Iya, saya rasa ya ini merupakan kerja bersama ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena bagaimanapun juga untuk menurunkan laju penularan ini tidak bisa hanya merupakan suatu kebijakan dari pemerintah kalau kemudian tidak didukung oleh masyarakat. Jadi pada waktu kita menarik rem darurat pada tanggal 13 Juli, PPKM darurat pertama kali kita lakukan, ini betul-betul kemudian didukung oleh masyarakat untuk kemudian membatasi mobilitas ya dan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan selama PPKM. Ini termasuk juga bukan hanya dari segi pembatasan sosial dan pergerakan daripada masyarakat, tetapi juga bagaimana upaya kita untuk meningkatkan testing. Walaupun testing dan tracing kita belum setinggi yang atau sesuai dengan target yang kita harapkan. Tetapi setidaknya kalau kita melihat testing rate kita ini sudah meningkat 3 kali dibandingkan standar dari WHO. Oh, itu ya. Mas Heri, teman-teman tuh pada suka ngomong begini, maafkan kalau kata-kata ini nyinyir atau apa begitu. Tapi inilah yang saya terima dalam diskusi di WA Group bersama teman-teman saya. Ada alumni SMA, alumni, biasalah ya kita di WA Group, banyak grup begitu. Ini bohongan nggak baik katanya. Ini datanya pemerintah biar kita happy aja atau enggak? Real ini datanya Mas Heri? Ini bukan data yang dibuat-buat bahwa kita ada penurunan yang cukup drastis begini, Mas Heri? Ya, sebenarnya ini kalau masyarakat mau mengecek apakah data ini benar-benar turun atau tidak, sebenarnya bisa dicek dari kejadian di bulan Juli yang lalu kayak gitu, di mana setiap hari kita membuka WA, di situ ada ucapan duka, kira-kira seperti itu. Betul. Sekarang rasanya hal itu sudah tidak terjadi lagi dan memang pada kenyataannya, sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan tadi, rumah sakit itu sudah kosong ya. Maksudnya sudah tingkat keterisiannya sudah semakin menurun di 17% misalnya di rumah sakit. Bahkan pusat-pusat isolasi terpusat yang disediakan pemerintah sekarang juga sama sekali kosong. Jadi ini ditambah dengan kemudian angka-angka yang disajikan. Jadi rasanya dalam mengolah data pandemi ini, pemerintah sejak awal berkomitmen untuk menyajikan data setransparan
mungkin gitu kepada masyarakat, semata-mata agar masyarakat juga tahu tentang apa yang harus dilakukan. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada sejumlah masalah yang muncul, saya rasa semua negara juga mengalaminya. Jadi dalam mengambil kebijakan itu kita harus trial and adjust misalnya, itu selalu dilakukan, dan evaluasi yang sekarang dilakukan juga cukup pendek ya, jangkanya dalam seminggu itu bisa terjadi banyak hal di suatu daerah berdasarkan perkembangan penularan atau kemudian keterisian rumah sakit atau bahkan tingkat kematian yang meningkat seperti itu. Jadi rasanya sih kita bisa percaya bahwa data ini valid. Tadi disampaikan Bu Nadia juga bahwa testing kita juga terus meningkat di atas ketentuan WHO per 1.000 penduduk, dan memang positivity rate-nya dalam angkanya dalam 2 pekan terakhir ini sudah di bawah 5%, itu tepatnya di 4%. Sementara kontak erat, rasio kontak eratnya sudah mendekati standar WHO 15, sekarang adalah 11,4. Jadi ini sebuah progres yang harus kita lihat secara positif juga ya. Tetapi tetap harus dengan kewaspadaan level tertinggi. Oke. Mas Miko, Anda setuju nih dengan data-data ini? Anda juga mengamati begitu apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Saya berharapnya nanti Mas Miko mungkin punya datanya begitu, dan oke, ini melandai. Tapi apa yang kemudian kita harus waspadai? Termasuk saya, pemirsa Sapa Indonesia, itu bisa melakukan apa supaya landai ini bisa terus terjadi begitu? Makin lama kalau bisa makin lebih landai lagi. Mas Miko. Pemeriksaan yang standar pada surveillance, yaitu tes yang standar 1 per 1.000 populasi per minggu atau per hari. Kemudian kontak tracing yang juga standar harus dilakukan. Sejak PPKM pertama saya sudah merekomendasikan kepada pemerintah. Oke, yang kedua, kalau lihat dari surveillance-nya, sejak akhir Agustus itu naik turunnya nggak keluar. Ada naik turun 5.000, kemudian naik lagi 10.000. Itu menunjukkan datanya tidak bagus. Jadi saya sebagai ahli epidemiologi sangat-sangat bisa membaca penurunan dan kenaikan kasus. Jadi itu menunjukkan data yang tidak bagus pada surveillance COVID di Indonesia begitu. Nah, menurut saya penurunan ini kalau didasarkan dengan angka yang jelas tadi, itu masih tanda tanya begitu. Saya kemudian sedih kalau ini sebenarnya penurunan terjadi sama dengan perubahan zona risiko Satgas Merah yang tahun lalu begitu, atau yang lalu-lalu itu berubah menjadi oranye atau kuning begitu. Jadi ini sama saja ya, PPKM berlevel kemudian menjadi level 4 menjadi cepat menjadi level 2 atau level 1 begitu. Itu saya sedih kalau begitu. Jadi kalau menurut saya kalau terjadi begitu, ya saya ingatkan kepada kabupaten atau kota, risikonya adalah pada penduduk Anda begitu. Gelombang kedua akan terjadi, walaupun itu tidak setinggi pada gelombang pertama pada Juni dan Juli 2021. Itu tetap akan menyakitkan rakyat kita begitu. Jadi saya kemudian mewarning kepada semua kabupaten kota, jangan terlalu cepat untuk melakukan penurunan PPKM, dan kemudian jangan terlalu cepat untuk membuka atau melakukan pelonggaran sosial. Itu bahayanya pada masyarakat. Jadi kemudian melakukan pelonggaran sosial itu dengan skenario. Jadi orang-orang atau populasi yang tidak berisiko dibuka lebih dahulu. Jadi kalau sekolah itu anak SD, anak STK begitu bisa dibuka, tapi anak SMP pelan-pelan begitu. Karena anak SMP, SMA itu gampang berkelompok begitu. Jadi dan sudah vaksinasi ya Mas Miko. Mereka kan sudah vaksinasi kalau yang sudah 12 tahun ke atas. Ya, tapi vaksinasi tidak menjamin bahwa mereka tidak terinfeksi. Betul. Kemudian tidak semua, sekarang kan cakupan vaksinasi baru 20% yang 2 dosis begitu. Jadi yang 1 dosis baru 40%. Jadi tidak semuanya begitu. Jadi harus tetap dihitung risikonya. Jadi benar-benar di risiko, kalau bisa kayak sekolah disurvei dulu berapa yang telah terinfeksi di SD, di SMP, di SMA, kemudian bisa dilepas kalau perlu disurvei.
karena itu menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan begitu. Jadi tanggung jawab dia mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya kalau itu masuk begitu. Kalau kemudian masyarakat dilakukan pelonggaran sosial, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Ya, harusnya dilakukan survei dulu begitu di sektor-sektor tertentu. Jadi itu tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Jadi saya harap pemerintah jangan asal membuka. Jadi membukanya pelan-pelan dengan data-data begitu. Bayu. Ya, Mas Heri bisa ditanggapi. Jangan terburu-buru turunkan level dari PPKM. Jangan kemudian daerah-daerah juga betul-betul pusat mengawasi begitu. Kalau mereka minta turun daerah, pusat melihat betul data-datanya memang bisa sudah turun atau tidak. Mas Heri, ini dilakukan sudah? Iya, benar. Kami sudah dilakukan seperti itu, bahkan dari asesmen beberapa kabupaten kota yang sudah levelnya sebenarnya di bawah, tetap dipertahankan misalnya di level 3, misalnya kendati dia sudah bisa turun di level 2. Itu sudah dilakukan, tapi saya tidak ingin sebutkan kabupaten kotanya gitu. Tapi rasanya ini adalah bagian dari kehati-hatian pemerintah gitu. Untuk melihat setiap kabupaten kota sesuai karakternya, dan kemudian kita tidak gegabah ketika indikator membaik ya, asesmennya membaik, kita langsung turunkan seperti yang diminta oleh Pak Miko. Kita juga akan lihat juga bagaimana testingnya di berbagai kabupaten kota itu yang berbeda misalnya dengan di Jawa Bali yang relatif tinggi. Tentu itu menjadi perhatian dan sambil kemudian kita memperbaiki bagaimana testingnya. Nanti Bu Nadia mungkin bisa ya menjelaskan secara lebih detail bagaimana strategi Kementerian Kesehatan untuk ini dan bagaimana kemudian kita juga tetap mempertahankan para tracer ini secara lebih agresif untuk melakukan penelusuran, untuk memastikan bahwa mereka yang tertular itu mendapatkan treatment yang tepat, kemudian dites dan tentu saja tidak berkeliaran gitu ketika tanpa gejala, sehingga tidak perlu menambah kompleksitas penularan di kemudian hari. Iya, Bu Nadia, kalau begitu mengenai tracing ini, dan satu lagi Bu, kita juga berpikir apa ini vaksinasi turut membantu ya penurunan situasi pandemi kita yang membaik ini, Bu Nadia? Pertama mungkin terkait penentuan level dari masing-masing kabupaten kota, kita juga mengambil kondisi yang terburuk ya. Artinya kalau kita tahu ada dua indikator laju penularan dan indikator kapasitas respon. Nah dari dua indikator ini, kalau kemudian nilainya yang paling jelek, itulah yang diambil menjadi level daripada kabupaten kota tersebut. Jadi kita sudah betul disampaikan Pak Heri bahwa kita mengambil kemungkinan yang paling buruk ya. Jadi kita tidak mengambil skenario yang terbaik dari capaian sebuah kondisi kabupaten kota. Untuk peningkatan tracing ini betul sekali kita terus upayakan karena kita tahu bahwa testing dan tracing ini merupakan suatu alat untuk kita mewaspadai karena kemarin juga Pak Menteri sudah sampaikan ya, melalui penggunaan aplikasi Peduli Lindungi kita bisa mendeteksi kurang lebih 3.800 masyarakat yang masih beraktivitas di tempat publik walaupun mereka itu adalah kasus COVID yang positif confirm dan juga merupakan kasus kontak erat. Nah artinya seperti Pak Miko sampaikan bahwa memang kita harus menggunakan berbagai cara ya untuk kemudian betul-betul memastikan dan memutuskan rantai penularan selain tadi penguatan daripada tracing ini. Kita terus mendorong untuk kabupaten kota walaupun kasus sudah sangat rendah dan jumlah orang yang positif juga rendah, tetapi kita tahu karena masih banyak yang tidak bergejala pasien positif COVID ini, tentunya tracing dan testing harus tetap kita lakukan. Dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tracing digital menjadi lebih memudahkan untuk kemudian kita menginformasikan kasus-kasus yang merupakan kontak erat bahwa mereka harus melakukan testing. Ya itu yang upaya-upaya yang sekarang sudah terbayang dari pemerintah. Pun begitu sekarang sudah ada penurunan level, misalnya di DKI Jakarta, aktivitas juga sudah mulai kembali, ada sekolah tatap muka secara terbatas. Rasanya Jakarta dan sekitarnya juga sudah macet sekarang, tempat wisata juga akan dibuka, dan kemudian kita juga menghadapi menjelang lah ya
beberapa bulan lagi. Tapi biasanya nggak terasa tiba-tiba kita sudah Desember dan sebentar lagi ada libur panjang. Nah, bagaimana mengatasi ini semua? Kita masih di tengah kewaspadaan, tapi beberapa hal sudah dilonggarkan. Kita akan bicara soal ini usai jeda. Tetap bersama kami.